Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Yulia. Saya adalah guru PPKN kelas 12 di SMKN Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah materi di kompetensi dasar yang pertama. Kompetensi dasar yang harus dilalui adalah yang pertama, dari aspek pengetahuan, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan aspek keterampilannya, nanti akan menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya ini adalah keseluruhan kompetensi dasar yang akan dicapai pada KD 3.1 dan 4.1. Tapi untuk pertemuan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang dasar terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui mengamati gambar, peserta didik mampu menyimpulkan hakikat hak dan kewajiban warga negara dengan tepat. Yang kedua, melalui analisis gambar dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menemukan substansi dan hak warga negara dalam nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, nanti peserta didik mampu menunjukkan dan mempresentasikan tindakan konkret berdasarkan nilai praktis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Apa sih indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai? Yang pertama, nanti peserta didik mampu menyimpulkan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, nanti peserta didik mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, peserta didik nanti akan mendiskusikan tentang tindakan konkret berdasarkan nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah garis besar materi yang akan kita sampaikan pada saat ini, pada hari ini ya. Yang pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi ada dua submateri yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, yang akan kita bahas adalah mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, tahapan pertama kita simak gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar yang pertama. Coba. Gambar yang pertama ini menggambarkan apakah tentang pelaksanaan hak atau pelaksanaan kewajiban. Ya, di sini digambarkan bahwa di sebuah kelas ada beberapa siswa yang sedang belajar dan satu orang guru yang sedang mengajar. Dalam gambar ini terlihat adanya sebuah proses yang disebut dengan kegiatan belajar mengajar dengan cara penyampaian ilmu dan proses pendidikan. Nah, ini sesuai dengan hak seorang warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, gambarnya adalah, nah ini adalah gambar penampakan di sebuah masyarakat yang terkena banjir. Nah,
Apakah ini termasuk hak atau kewajiban? Ya, ini adalah termasuk kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah ketika terjadi sebuah musibah, maka kita sebagai warga negara harus sama-sama saling membantu dan tolong menolong. Oke, dari kedua gambar di atas, jadi apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga negara dalam kedudukan sebagai anggota dari suatu negara. Tadi kita sudah simak bersama-sama tentang gambar pertama tadi, di mana ada siswa dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Di sana siswa mendapatkan hak, yaitu memperoleh pendidikan. Nah, di sini berarti memperoleh pendidikan adalah sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh setiap warga negara yang di dalamnya termasuk adalah siswa. Yang kedua adalah kewajiban warga negara, segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai warga negara. Tadi diperlihatkan bahwa ketika terkena sebuah musibah banjir atau apapun, maka kewajiban warga negara adalah saling tolong menolong. Saya akan menguatkan lagi melalui gambar tentang kewajiban, hak dan kewajiban warga negara. Nah, gambar di samping ini adalah dua kehidupan yang berbeda ya, dua kehidupan yang kontras. Yang satu kita melihat ada dua orang siswa yang sedang berjalan mengenakan seragam sekolah, membawa tas, ya tentunya akan ke sekolah. Akan pergi berangkat ke sekolah ataupun sudah pulang dari sekolah menuju ke rumah. Dan satu lagi adalah kehidupan anak-anak yang sama usianya tapi mereka tidak bersekolah. Alias kehidupan anak jalanan, mereka memungut sampah dengan membawa karung. Nah, jika kita lihat nominalnya lebih banyak daripada yang berangkat bersekolah. Dari sini berarti kita membuat kesimpulan bahwa belum semuanya anak-anak di Indonesia mendapatkan pemerataan di bidang pendidikan. Artinya, hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi di bidang pendidikan. Yang kedua, ini adalah diperlihatkan gambar sekumpulan masyarakat yang sedang bahu-membahu tolong-menolong untuk membuat sebuah rumah. Nah, ini adalah bentuk sebuah kewajiban. Oke. Nah, sekarang materi yang kedua adalah kita akan melihat apa sih hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai-nilai yang terdapat Pancasila. Oke. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar yang disebut dengan nilai ideal. Nilai ideal merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, bagaimana kelima nilai ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara? Kita simak, kita bisa mengamatinya dari beberapa gambar. Yang pertama, ini gambar pertama memperlihatkan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, ketika seseorang meyakini agama dan kepercayaannya berdasarkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia adalah bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan, sehingga diperbolehkan setiap warga negara untuk memeluk dan meyakini agama sesuai dengan kepercayaannya itu. Ini implementasi nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan,
semua warga Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya, ya, sehingga mereka tidak bisa berperilaku secara diskriminatif, bahkan mereka akan selalu berbuat adil. Ini merupakan pengamalan dari Pancasila nilai kemanusiaan sila kedua. Kemudian sila ketiga, ya, nilai persatuan. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, bangsa, ada istilah bercerai, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi artinya walaupun kita banyak pulau, banyak suku, banyak budaya, tapi karena kita dipersatukan oleh nilai-nilai persatuan dan kesatuan, walaupun kita berbineka tunggal ika, jangan sampai kita saling terpecah belah sehingga nilai-nilai persatuan itu akan luntur. Nilai yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan dibuktikan dengan pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang ada di masyarakat kita salah satunya adalah mengikuti pemilu dengan bijak dan tidak golput. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan, di mana keadilan itu adalah sebuah kesamaan sesuai dengan porsinya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Artinya nilai-nilai keadilan itu harus ada di masyarakat Indonesia. Tidak boleh keadilan itu hanya untuk masyarakat golongan ke atas, sedangkan untuk masyarakat golongan ke bawah tidak ada yang namanya rasa keadilan. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga akan mampu menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah ini kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa yang pertama adalah hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Yang kedua, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak warga negara diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun seseorang harus mendahulukan kewajibannya daripada mendahulukan. Nah, di tahap terakhir, marilah kita sama-sama untuk berdiskusi kelompok. Apa sih? Nanti tiap kelompok akan mencari sebuah tindakan konkret yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Oke, nanti kalian akan memberikan dua contoh ya. Dua contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, dua contoh di lingkungan sekolah, dan dua contoh di lingkungan masyarakat. Sip. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan ke kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.